Sebagaimana nyanyian yang kami nyanyikan, Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Saatnya kami mau mendengarkan Raja kami berbicara kepada kami lewat sabda-Mu yang kudus. Urapi kami semua yang ada dalam ruangan ini dan yang ada di ruang daring. Kiranya lewat urapan Roh Kudus, baik untuk hamba yang menguraikan sabda-Mu maupun bersama dengan semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya lewat pertolongan Roh Kudus kami menerima pesan-pesan Tuhan lewat uraian sabda-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Nimrod Faot. Saya datang bersama dengan istri saya Martarina Boru Siringo-ringo. Kalau sudah ada burunya, tentu Bapak Ibu tahu dari daerah mana itu. Bapak Ibu sekalian, saya melayani di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, dan terima kasih untuk kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari tema yang ditetapkan untuk diuraikan pada pagi hari ini, yaitu menjadi jemaat misioner. 3 kata ini merupakan bahagian yang sangat hakiki dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi saya tidak akan membaca seluruhnya. Saya hanya mau membaca 3 ayat dari bagian ini. Ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin untuk mengajak kita bersama-sama belajar pertama-tama mulai dari tema kita, yaitu menjadi jemaat misioner. Saya akan mencoba untuk mengajak kita mendalami 3 kata ini. Yang pertama adalah kata menjadi. Kata menjadi itu menyangkut setidaknya 3 hal. Proses. Tidak akan menjadi jemaat misioner kalau tidak melalui proses. Apa prosesnya? Kalau Bapak Ibu lihat tadi di ayat yang ke-21 dari bacaan kita, prosesnya ialah mendengar Injil, percaya dan berbalik kepada Tuhan. Itu prosesnya. Juga kata menjadi menunjuk kepada harapan, bahwa kalau seseorang percaya kepada Tuhan, ada harapan masa depan, ada harapan untuk jadi berkat bagi sesama. Lalu pengertian yang ketiga, menjadi, merupakan cita-cita. Cita-cita yang didasarkan pada kasih Allah untuk menjadi berkat bagi sesama. Lanjut. Yang istilah yang kedua adalah jemaat. Kalau kita bicara tentang jemaat, berarti bicara tentang orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikuduskan untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Dan istilah jemaah itu sudah dipakai sejak perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu membaca di sana Bilangan pasal 14 ayat 5 dan seterusnya, bahwa jemaah itu adalah orang yang dipanggil, dikumpulkan untuk belajar mendengar firman Allah, menyembah Dia,
dan mendengarkan firman-Nya. Lanjut. Dalam perjanjian baru, hal pengertian yang sama, hanya istilah berbeda. Kalau istilah perjanjian lama jemaah itu menggunakan kata kahal, maka perjanjian baru diterjemahkan dengan kata eklesia. Prinsip sama, bahwa jemaat itu artinya orang yang dipanggil keluar, orang yang dipilih, dipanggil keluar dari lingkungan lama, dikuduskan menjadi milik wewenang Allah. Itu proses yang tadi itu. Dipilih, dipanggil keluar, dikuduskan menjadi umat milik Allah. Bapak Ibu bisa lihat di sana ayat-ayat di sana, bisa lihat di Efesus pasal 4 ayat 4, bahwa oleh kasih Allah kita dipanggil melalui Yesus menjadi umatnya. Ya, itu sebabnya orang-orang yang dikumpulkan itu kemudian Yesus berkata, "Aku mendirikan jemaatku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Itu artinya bahwa gereja, umat Tuhan menghadapi tantangan, tetapi Tuhan menyertai karena jemaat itu adalah milik kepunyaan Allah. Kalau bicara tentang eklesia, selalu yang dimaksudkan adalah kumpulan orang percaya. Orang-orang yang dikumpulkan oleh karena karya Yesus di Golgota. Dan perkumpulan itu juga disebut sebagai koinonia. Apa artinya koinonia? Koinonia artinya, secara hurufiah, artinya memiliki bersama. Apa yang dimiliki bersama? Memiliki iman bersama kepada Yesus. Memiliki status orang-orang pilihan, orang-orang yang dikuduskan. Memiliki kepastian yang sama. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Jadi, jemaat itu artinya sama-sama memiliki iman kepada Yesus, sama-sama memiliki pengharapan bahwa ada hidup kekal di dalam Yesus. Lanjut. Kata yang ketiga adalah kata misioner. Kata ini merupakan tujuan dari kita dipilih, kita dipanggil. Bahwa menjadi misioner berarti setelah dipilih, setelah dipanggil, setelah dikuduskan, setelah menjadi milik kepunyaan Allah, maka tanggung jawab kita adalah bercerita. Bercerita tentang kasih Allah. Kalau Bapak Ibu lihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ada 4 sebutan bagi orang percaya di sana. 1, kamulah bangsa yang terpilih. Bukan bangsa buangan. Imamat yang rajani. Dalam perjanjian lama imamat itu terbatas. Dalam perjanjian baru setiap orang percaya merupakan imamat dalam kehidupan rumah tangga. Memimpin ibadah dalam persekutuan rumah tangga. Mewakili umat menyampaikan pesan kepada Allah. Dan mewakili Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan milik kita. Kita bukan milik dunia. Kita milik kepunyaan Allah. Suami istri adalah milik kepunyaan Allah. Itu berarti suami istri harus saling menghargai satu dengan yang lain. Saling bergandengan tangan. Bapak Ibu sekalian, sejak menikah, tiap malam kalau tidur, saya gandeng tangan istri saya. Sejak malam pertama sampai tadi malam. Artinya apa? Bahwa di dalam Yesus kita senantiasa hidup dalam kesatuan, hidup dalam damai sejahtera. Alkitab memberitahu kita. Kalau Bapak Ibu baca 1 Petrus 2 ayat 9-10. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan dari Allah. Tujuan kita dipanggil adalah bercerita. Misioner berarti bercerita. Misioner berarti bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menyediakan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kriteria menjadi jemaat misioner. Apa kriterianya? Kalau Bapak Ibu membaca
Jemaat yang kita baca yang melarikan diri di pasal 11 ayat yang ke-19 dan seterusnya adalah mereka yang bertobat pada hari Pentakosta dalam khotbah Petrus. Mereka siap dimuridkan untuk menjadi jemaat misioner. Kalau kita bicara Alkitab, bicara tentang jemaat, selalu bicara tentang orang. Selalu bicara tentang mereka yang dipilih, mereka yang dipanggil untuk bercerita. Jadi kriteria menjadi jemaat misioner adalah pertobatan. Tadi kita baca di ayat yang ke-21, dikatakan di sana, dan tangan Tuhan menyertai mereka yang bersaksi, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Untuk menjadi jemaat, untuk menjadi orang Kristen misioner, kriterianya, dasarnya adalah percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik di ayat 21 menunjukkan bahwa dulu sebelum percaya, kita membelakangi Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Ketika kita percaya, kita berbalik kepadanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, menjadi jemaat misioner berarti suka bercerita tentang Yesus karena telah memenuhi kriteria. Dalam Matius 4 ayat yang ke-19, Yesus katakan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, mencari orang berdosa. Menjadi misioner, bersaksi itu bukan program gereja, itu program Allah, itu rencana Allah. Maka setiap orang yang percaya Yesus otomatis jadi misioner. Berdasarkan Matius pasal 4 ayat 19 itu, ikut aku, ikut Yesus, dan jadi penjala, jadi saksi, jadi orang yang bercerita tentang kebaikan Tuhan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, apa ciri dari jemaat misioner, ciri dari orang Kristen misioner? Satu, berani bersaksi kapan saja, di mana saja. Jadi setiap orang, siapa yang bersaksi, setiap orang yang telah bertemu dengan Yesus, di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, mereka lari, menghindar dari penganiayaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mudah ikut Yesus. Tetapi kalau kita bertekad dan nekat ikut Yesus, Yesus memberikan perlindungan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau kita lihat di sana, mereka berani sambil lari karena penganiayaan. Saya mau bertanya kepada kita, kalau kita dalam kondisi seperti ini, berani bersaksi nggak? Berani bercerita nggak? Jadi yang mereka lakukan di sini menunjukkan bahwa mereka sungguh mengasihi orang berdosa. Bersaksi, bercerita tentang Yesus, itu merupakan tanda kita mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Allah, bagi kita mengasihi sesama juga. Menurut Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Mengasihi Tuhan artinya apa? Mengasihi sesama. Di dalam mengasihi sesama, disitulah kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau mengasihi Tuhan, berarti berani bercerita tentang kasih Allah dalam situasi apapun. Jemaat-jemaat ini lari karena penganiayaan, tetapi mereka setia bersaksi. Ciri dari orang percaya adalah setia bercerita tentang Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 19 sampai ayat 21, jemaat yang lari berani bercerita. Bukan hanya itu, ketika Barnabas diutus ke Antiokhia, dalam ayat 22 ayat 23, Barnabas bercerita. Jadi menjadi misioner, bercerita tentang kasih Allah, bercerita kepada orang-orang yang memerlukan keselamatan, tanggung jawab setiap orang. Bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya majelis, tapi setiap orang yang beriman kepada Yesus tanggung jawab untuk bercerita tentang kasih Allah. Lanjut. Nah, ciri yang kedua, hidup kompak dan berani
tampil beda. Pasal 11 ayat yang ke-26 dikatakan di sana, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Dan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata murid di ayat 26 itu artinya orang percaya. Dulu disebut murid sebelum muncul kata Kristen. Kata Kristen di situ artinya Kristianos. Diterjemahkan dari kata Kristianos. Kristianos itu artinya milik Kristus. Kristus dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani itu disebut Kristos. Jadi Kristianos itu artinya orangnya Kristus, milik Kristus. Kalau dia Kristianos, dia milik Kristus, maka Kristus akan memelihara, Kristus akan melindungi, Kristus akan memberkati, Kristus akan mencukupkan segala keperluan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang tekun bersaksi pasti dilindungi. Lalu kemudian siap membantu orang lain, siap membantu mereka yang berkekurangan. Mari kita lihat ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu lihat di sana, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa sesudah seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, Bapak Ibu lihat ayat 29. Ini ciri orang misioner, jemaat misioner. Lalu murid-murid itu, lalu yang Kristianos itu memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkan kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Antiokhia dan Yudea tidak ada hubungan organisasi, tetapi mereka punya hubungan kasih. Mereka punya peduli kasih. Itu sebabnya jemaat Antiokhia mengumpulkan persembahan untuk orang-orang yang miskin yang berkekurangan di Yudea. Nah, Bapak Ibu lihat di sana prinsip memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu lihat di sana prinsipnya apa? Menurut kemampuan. Ya, memberi di ayat 29 itu mereka memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu prinsip Alkitab. Memberi sesuai dengan kemampuan di sana. Lalu ada mengutus orang. Ayat yang pasal 13 ayat 2 dan 3. Ciri jemaat misioner: berani bersaksi, kompak dalam bersaksi, memberi persembahan kasih untuk mendukung yang berkekurangan, dan siap mengutus orang lain. Kalau kita perhatikan ini, bahwa prinsip kasih Kristiani adalah memperhatikan manusia sebagai pribadi yang utuh. Jasmaninya, rohaninya diperhatikan sebagai satu pribadi. Menjadi Kristen misioner, ciri misioner adalah bukan hanya kirim persembahan, tapi ada utusan. Mengutus orang lain, mendoakan orang lain, mendukung orang lain untuk menjangkau mereka yang memerlukan keselamatan dalam Kristus. Lanjut. Bagaimana bersaksi di era pandemi COVID-19 ini? Bagaimana menjadi misioner dalam situasi COVID ini? Prinsip sama Bapak Ibu. Prinsipnya adalah bersaksi melalui kehadiran, bersaksi melalui perkataan. Kita hadir di dunia maya. Kata-kata kita di dunia maya menentukan orang tertarik atau tidak. Kita hidup di lingkungan banyak orang. Bagaimana kita menata kata-kata kita, bagaimana kita menata ucapan kita, bagaimana kita menata penampilan hidup kita supaya menarik. Kalau hidup kita menarik, orang akan datang. Saya punya teman. Dia menikah dengan
menikah di luar gereja. Kemudian hidup begitu saja selama 10 tahun. Tapi satu saat dia di Jakarta, dia ngikutin sebuah KKR, lalu dia diundang, ditantang untuk terima Yesus, dia maju. Dan kemudian dia diam-diam merubah perilakunya. Kalau dia tidak keluar kota, nemani istri ke pasar. Kalau hari Sabtu Minggu, hari Minggu khususnya, pembantu tidak masuk, dia cuci piring, dia ngepel. Itu dia lakukan 3 bulan. Setelah 3 bulan kemudian, sebelum tidur istrinya bilang begini, "Pak, saya mau tanya ya, jangan tidur dulu." Jadi sebelum tidur istrinya tanya, "Pak, Bapak kena virus apa sekarang?" Dia kaget, "Apa maksudmu? Yang 3 bulan terakhir ini seperti ada virus. Kenapa?" Dulu, selama kita menikah 10 tahun, Bapak nggak pernah cuci piring. Pecahkan piring sering, tapi cuci piring jarang. Selama 10 tahun kita menikah, Bapak nggak pernah ngepel. Pipi saya yang dipel terus, tapi lantai tidak pernah dipel. Ada apa, Pak? Lalu semuanya dia. Sebelum dia bertobat itu, kalau dia keluar kota, dia kasih istri uang. Lalu dia bilang sama istrinya, "Ini uang makan untuk bulan ini, kalau kurang kamu cari sendiri tambahannya." Tapi setelah dia terima Yesus, dia kasih semua. Jadi ketika istri tanya, "Kamu ada apa?" Lalu dia bilang, 3 bulan lalu Yesus menjadi raja atas hidupku, dan Yesus yang merubah hidupku. Malam itu istrinya bilang, "Kalau Yesus merubah hidupmu, malam ini saya mau percaya Yesus." Setelah 10 tahun. Amin Bapak Ibu. Pengakuan kita merupakan khotbah asli, tidak ada kutipan. Kesaksian hidup kita khotbah asli untuk setiap orang. Kalau kita punya hidup yang membuat kita tarik, orang akan datang. Kunci untuk bersaksi adalah kasih dan kemauan, bertekad dan nekat untuk bercerita tentang Yesus dalam situasi apapun, asal ceritanya sopan. Jadi sekali lagi, menjadi misioner berarti mempraktikkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau tutup dengan 3 hal. Bahwa menjadi jemaat misioner berarti bersaksi tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Di mana saja, kapan saja kita bersaksi. Karena apa? Karena kasih. Kalau kasih Kristus mendiami kita, kita akan terus didorong, dimotivasi untuk bercerita. Yang kedua, menjadi jemaat misioner berarti menampilkan kehidupan Kristiani yang memiliki daya tarik. Daya tarik untuk tetangga, daya tarik bagi orang sekantor, daya tarik bagi sesama teman. Di mana kita hadir, orang tertarik. Jangan sampai di mana kita muncul, orang mencari jalan lain. Memiliki daya tarik dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, seberapa jauh orang tertarik pada kita? Tertarik karena iman, tertarik karena kita berani tampil beda. Dan yang terakhir, bersaksi menjadi sifat hakiki orang-orang pilihan Allah. Artinya, sifat hakiki di sini dalam arti selagi kita ada, pasti kita bercerita. Selagi kita masih hidup, kita punya tanggung jawab untuk bercerita tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Banyak orang sedang mencari keselamatan. Banyak orang sedang mencari kasih. Tanpa Yesus, manusia galak. Manusia yang dibenci, dikuasai oleh dosa, lebih galak dari binatang buas. Pernah nggak dengar ada singa di kebun binatang makan anaknya? Halo Bapak Ibu, saya tinggal 2 menit lagi. Kalau Bapak Ibu lambat jawab, saya susah nanti. Apakah ada harimau makan anaknya? Enggak. Ada nggak ibu makan anaknya? Ada nggak ibu bunuh anaknya? Banyak. Siapa lebih ganas? Manusia hidup tanpa Yesus lebih ganas dari binatang buas. Hanya kasih Kristus yang bisa merubah yang buas hidup dalam kasih. Orang yang mengalami pengampunan mudah mengampuni orang lain. Kalau istri mengalami pengampunan Tuhan, mudah mengampuni suaminya. Bukan merancang racun untuk suaminya. Suami yang mengasihi Tuhan
akan mengasihi istrinya. Sekalipun istrinya satu hari 2000 kata, dia baru 700 kata. Katanya ibu satu hari mengeluarkan 2000 kata. Bapaknya cuma 700. Tekornya banyak. Tetapi kalau suami hidup dalam Tuhan, pasti istri dikasihi. Cerewetnya pasti dianggap ini kata-kata mutiara yang harus diperhatikan. Berikut. Lanjut. Mari kita menjadi jemaat misioner sampai Yesus datang kembali. Happy Sunday. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memanggil kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mau kami menjadi jemaat yang bercerita tentang Engkau. Kami berdoa kiranya kasih Allah menolong kami, menuntun kami agar kami senantiasa mau bercerita tentang kasih-Mu kepada mereka yang memerlukan kasih, tentang keselamatan-Mu kepada mereka yang memerlukan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus menanamkan uraian sabda-Mu di hati kami, supaya kami yang hidup di dalam Kristus terus bercerita sampai Yesus datang kembali. Amin.